Hai guys, so sorry aku harus balik lagi sebentar ya. eh aku sambil nunggu Mas Andri lagi ya. I think it's my phone yang mungkin ada sedikit trouble. Ya, halo, hai, sorry sorry. Sebentar, kita invite lagi ya. Hai, mohon maaf ya teman-teman, aku harus eh, end the live and kita mulai lagi. Sebentar, aku invite lagi. Ya. Halo. Halo. Ya, Henry, sorry. My phone yang ada trouble. Tadi tiba-tiba dia freeze dan force close. Jadi aku ganti device, tapi untuk saat ini. Jadi semoga aman yang sekarang. Aman seperti. Tapi kayak Suaraku ngegaung nggak? di situ. Di sana ngegaung ya? Enggak, cuma suara aku aja kedengeran bolak-balik. Ya, sekarang sudah aman. Aman. Ya, kita bisa lanjutkan. Iya, ya. Tadi aku juga sempat dengerin di device yang berbeda sih terkait sama changemaker yang sebenarnya bisa dimulai dari hal kecil. Tadi Andri juga udah mention itu ya. Buat teman-teman yang baru join, ini kita sambung sesi yang tadi sempat ketutup karena ada masalah teknis, jadi kita mulai lagi. Tadi Andri udah sempat mention beberapa terkait, kan kita lagi bahas tentang changemaker dan keterlibatannya. Kira-kira dari Andri sendiri seperti apa? Kalau tadi teman-teman sih yang ikutan juga udah sempat dengar cuma suara saya dan saya yang free sih ya, buat teman-teman yang ada ikutan. Nah, mungkin Andri boleh ngelanjutin sedikit dari yang udah disampaikan, boleh. Ya. Basically sebenarnya we all can be a change maker. You don't have to think about something big, and then we can always start dengan hal-hal kecil dalam keseharian kita sebenarnya to be a change maker. Dan apa sih contohnya untuk biasa jadi change maker? Kayak misalnya, kalau aku pikir it's like a little random act of kindness kita lakukan ke orang lain ya. Karena balik lagi kalau ngomongin soal equality, soal human rights, everything, the lack of empathy yang aku rasa salah satu penyebab terbesar sampai kita menghadapi masalah seperti itu. How about we all can be a change maker, and then we can start with a little empathy. Let's say tell yourself tomorrow morning saat keluar orang asing pertama yang gue kenalin, I will give him a kind smile. All her. Something like that. Yeah. Itu sebenarnya juga menjawab pertanyaan tadi. Teguh Leo juga sempat ikutan di yang sebelum kita berhenti itu, dia juga sempat nanya sih di DM itu gimana cara jadi change maker dalam keseharian, which is Andri juga udah mention di awal, dan nggak harus yang gede gitu ya untuk jadi change maker kan, nggak harus yang impact-nya langsung kelihatan, sebenarnya bisa mulai dari hal-hal kecil yang Andri juga sempat mention. Nah, itu pertanyaan dari Teguh Leo udah ada di sini nggak ya? Tapi dia sempat ikut sih yang di sebelumnya. Nah itu kalau misalkan kita ngomongin change maker di keseharian. Kalau dari Andri sendiri gimana nih? Sebagai apa ya, filmmaker, kalau misalkan apa sih hal terbesar yang Mas Andri pernah lakukan sebagai change maker tuh kira-kira gimana sih? Ini juga salah satu pertanyaan dari followernya kita, atau misalnya follower dari Andri juga. Sebenarnya lucunya saya nggak berniat untuk menjadi change maker saat itu.
waktu ini kita ngomongin soal pengalaman saya yang terbesar gitu ya. Pernah saya realize bahwa oh my god, I actually make a change. It's like itu kayak pertama kali saya bikin film panjang pertama saya, The Sun, the Moon and the Hurricane. Ya saya bikin because I need to make that movie. Ada ngerasa kegelisahan di dalam diri saya about gimana kaum gay. Kebetulan ini based on true story yang terjadi pada saya, and everything. Saya ngeliat gimana mereka struggle to cope with the family, and then how they end up getting married for the sake of the family and deny themselves and everything. Sampai akhirnya malah jadi masalah besar di perkawinan mereka. Sebenarnya itu Anda Hurricane yang diangkat dari saya salah satunya. Waktu bikin film itu pure berdasarkan kegelisahan. Tanpa berpikir bahwa I will or that movie will create a change or make change. Jadi waktu kita screening mulai penayangan, it's like saya ingat banget pertama kali kita tayang di Kanada ya, di Vancouver. Setelah penayangan saya didatengin sama satu anak like 17 years old male, and then he cried. Lalu dia bilang bahwa seumur hidup dia ngerasa nggak pernah dia memahami dia sampai dia nonton film ini dan suddenly dia kaget karena kok bisa ada orang dari negara lain yang buat dia juga di mana ya, karena he was 17, it's like kok understand me, dan dia sampai bilang word by word apa yang dikatakan oleh karakter saya itu mirip dengan diary yang dia tulis. Lalu dia minta email saya, dia bilang dia akan mengirimkan diary-nya, screenshot dari diary. And then he did, and then when I read his diary, ya ternyata benar yang dibilang sama persis dengan banyak kemiripan dengan kegelisahan dari karakter saya. And then for me it's like wow, I didn't expect that to happen. Bahwa ternyata dari satu hal yang bikin film based on kegelisahan saya, kita bisa maybe ngebantu anak ini realize bahwa dia ada yang memahami dirinya, ada yang memahami hidupnya. Lalu itu, tapi pernah juga kita pemutaran di Melbourne waktu itu. Jadi di film saya itu ada karakter perempuan yang menikah dengan pria gay. Lalu setelah saya screening, ibu-ibu ini datang hampir saya dan dia bilang bahwa what happened in the movie happened in my life. Dan jadi sesi curhat yang panjang dengan ibu ini. Dan buat saya that night itu nilainya lebih dari award apapun yang saya dapat. Because the fact bahwa orang yang menonton film ini bisa feel like they're heard, dan didengar dan representasikan di film. I think itu salah satunya. Ada satu juga yang sampai sekarang saya simpan itu pernah kita pemutaran di Thailand. Saya dari awal udah lihat ada satu penonton yang berpakaian unik, which is dia masuk ke bioskop dengan tudung kepala gitu loh, topi dan tudung kepala. Dia duduk di paling pojok di belakang sekali. Setelah pemutaran ada acara Q&A, dia nggak bertanya apapun juga. Begitu saya mau pulang, dia menghampiri saya.
dia baru buka filenya dan baru dia ngomong dan dia introduce herself bahwa dia itu seorang transpuan. Dan seumur hidupnya juga sama, dia ngerasa the world is against her. And then he just said, just say thank you for making the movie. Lalu dia ngasih surat yang bilang writing down good wishes dan semoga kedepannya saya terus bisa membuat film berkarya yang bisa menyuarakan teman-teman minoritas. So mungkin itu ya. Malah sebenarnya saya nggak nyadar di awalnya. I will make a change. I just do it out of passion and everything. So ya mungkin itu salah satu keyword ya, passion. You do it for passion, and then sadar nggak sadar akhirnya memberikan impact ke teman-teman sekitar. Walaupun sebenarnya Andre juga memang kan dari filmmaker buat passion di film, terus ya nggak nyangka juga ya kalau ternyata banyak menyentuh banyak orang. Nah cuman itu juga kalau dari Andre sendiri, will you continue doing that? I mean, akan mengambil film-film yang mungkin di isunya sensitif atau misalnya belum pernah dibahas sama orang sehingga akhirnya isu itu bisa keluar dan akhirnya tercipta ruang-ruang diskusi kan, banyak orang nanya, banyak orang sharing. Nah itu apakah Andri akan rencana ke sana atau mungkin ada rencana lain dulu, misalkan mau mana dulu gitu? Kalau dari Andri sendiri gimana? Setelah ngalamin itu ya, tadi saya ceritain kayaknya saya sadar bahwa purpose of me being a filmmaker itu untuk apa? Kenapa nggak sekalian if I can create a change, if I can make a change through my work, saya bisa combine itu dengan passion saya itu lebih wonderful. Jadi sampai sekarang saya pertahankan bahwa walaupun sesattel apapun, there's always this voice of yang jarang didengar atau jarang diungkapkan di film-film kita. Ada juga sempat kejadian saat saya bikin series, maybe I don't have to tell the title. Jadi karakternya itu memang originally is a gay character. Tapi saat adapt ke Indonesia diminta untuk dia dirubah jadi straight. Which is aku sama produser tuh fight big time gitu, kayak nggak bisa why kenapa dia harus dirubah gitu loh. Untuk alasannya begini, satu alasan yang make sense, maybe I will do it. Tapi kalau nggak ada alasan yang no, I don't want to change him into straight man. Karena satu hal adalah ini based on adaptasi. Udah punya penonton setianya. Ya, mereka menonton the original version dan mereka nonton Indonesian adaptation, tiba-tiba karakter yang mereka ikuti ini identitas seksualnya dirubah. Seolah-olah itu salah. Dan for me I can. Sampai akhirnya kita fight itu. Dan untungnya tetap dipertahankan walaupun dibikinnya very subtle, tapi yang diangkat ke pembicaraan adalah mental issue-nya. Iya, begitu. Which is buat saya itu juga satu hal yang penting ya. One of the cause that I will fight for. Ya, ini juga lanjutin pertanyaan dari salah satu teman kita juga dari DM-nya 1% itu, kira-kira untuk sebagai Andrea, sebagai filmmaker atau teman-teman lain yang juga bergerak di industri film itu susah nggak sih ketika mau melakukan perubahan secara konsisten? Kira-kira sulit nggak buat Andri sendiri, atau misalnya ada cerita dari teman-teman filmmaker lainnya yang memang isunya di situ? Sorry.
It's not easy, but it's doable. Ya. Jadi it's not easy, but it's doable. Dalam arti, It's not of easy, course, but it's doable. saat kita mau melakukan perubahan, we know that kita jangan pernah berpikir bahwa to create a change itu ya bisa sesuatu yang simple seperti yang tadi kita bilang, tapi kalau udah menyangkutnya ke satu negara, of course you expect to be not that easy. You know what I'm saying? Ya kan? Yeah. Jadi ya pastilah akan ada orang yang setuju, ada orang yang pro, ada orang yang kontra. Tapi at the end of the day, believe with your cause. Believe bahwa what you fight for is not for yourself. It's for your friends, for your equality. Sebenarnya number one equality sih yang buat saya, yang selalu saya pengen ya. For something that you believe it's a good thing to change. Jadi ya walaupun nggak mudah juga ya nggak apa-apa, jalanin aja. Bisa jadi gagal saat ini, tapi it doesn't mean that you stop. Ya gagal ya nggak apa-apa. Gagal is part of being a change maker. You know what I'm saying? Sometimes you want to create a change and then you fail, but then again it doesn't mean that you have to stop. Fight a different battle. You know. Iya. Setuju. Karena pasti nggak mudah ya untuk jadi, atau memang kalau teman-teman di sini mau jadi change maker, memang itu akan jalannya nggak langsung smooth gitu. Nah, kalau misalkan dari Andri sendiri kan, kalau kita mungkin aku lari ke dunia film dulu kali ya. Kan di industri film itu nggak cuman sutradara doang, juga ada beberapa tim-tim lain yang terkait sama dalam sebuah industri yang besar ya. Nah, itu kalau dari teman-teman itu di sana, ini ada pertanyaan juga soalnya aku mau coba tanya. Nah, kalau dari di industri film untuk teman-teman minoritas tuh, minoritas ya mungkin banyak hal ya, mungkin apakah itu dari seksualitas atau misalkan dari disabilitas juga bisa. Nah, itu di industri film sendiri itu gimana tuh posisinya sekarang, atau dari pengalamannya Andri lah kalau bisa mau cerita, is it healthy buat teman-teman, atau is it possible buat mereka untuk bisa masuk ke dalam industri film untuk saat ini, atau gimana tuh sekarang posisinya? Sebelum saya jawab itu, saya perlu tegasin bahwa being when you realize that you are minority, make sure you have a good support system. Either itu komunitas, either itu people dengan pemikiran yang sama dengan kamu, people who understand you, or at least. Nah, dari situ syukur ya sampai sekarang saya juga memilih, maksudnya dalam arti saat bekerja ya of course I have to know bahwa mereka tidak ada masalah dengan let's say Iya, tidak masalah dengan hal-hal yang seperti gender atau seperti you know, being a minority, atau either soal being disability atau hal-hal seperti itu. Jadi malah kita melepaskan eksklusivitas itu, kita juga tidak pernah menilai orang dari what is their sexual preference, because that's what I expect people to treat us. Just see our capability as sebagai orang pekerja. Kalau memang dia punya kualitas yang bagus, memang dia pekerjaannya bagus, for me, forget it. Jangan dilihat dia punya, let's say, sexual preference-nya, jangan dilihat dia punya gendernya, jangan dilihat hal-hal lain yang mungkin berbeda dari kitanya gitu loh. Karena saya sendiri as a filmmaker, I think that's the biggest thing that I always try to prove to myself, bahwa I will not allow people to see me from what I am in terms of my sexuality, tapi lebih ke what I capable to do. So I don't want people to itu jadi aku nggak mau orang menjadikan itu satu paket gitu loh. It's two different things. My sexuality is my personal life. It has nothing to do with you, but I can do this. I can do this work. I can
I'm worth for you to hire me. So fokus di situ aja. Makanya saya juga nggak pernah mau menganggap seorang yang sering terjadi, sorry nih, Kur, jadi cerita ya. Saat kita menjadi merasa diri kita minoritas, of course kita punya defense system. Jangan sampai defense system itu malah mengeksklusivitaskan diri kita sendiri. You know what I'm saying? Sehingga akhirnya, we can be proud of who we are, of course. But don't forget bahwa we have to be proud to be a good human being. To be a good, itu yang number one buat aku, regardless our sexuality, itu semua dikesampingin aja. Just remember, just be a good human. Itu yang harus dinomorsatukan. Be 100% human, regardless your gender, regardless your hal-hal lain, your apapun itu minoritas. Dan I hope the whole world, atau mungkin the whole world kegedean ya, I hope dunia atau industri yang saya jalani juga perlahan bisa ke arah ke sana, walaupun memang saat ini sudah jauh lebih membaik untuk acceptance-nya. Ya, sebenarnya kalau kita mau tarik jalur yang benang merah yang panjang, tadi kan Andri juga mention kayak dari keseharian kita. Sebenarnya semua everything start from yourself kan, semua dimulai dari kita dulu, hal-hal kecil ya. Tadi menerima diri sendiri secara utuh, 100% manusia kalau Andri mention juga. Atau ya by not putting the labels to others, karena kita juga tahu itu kan. Itu juga being part of 100%, kita bisa juga melihat diri kita sebagai 100% manusia atau melihat orang lain sebagai 100% manusia secara utuh ya. Kemudian ya itu kan berdampak tadi mulai dari hasil karyanya lebih kelihatan di luar, terus akhirnya berdampak ke orang-orang lain. Bahkan tadi Andri cerita beberapa mention dari satu pemutaran film aja ternyata bisa menyentuh banyak orang ya, maksudnya secara personal, dan itu sangat bisa membantu mereka, because we never know gitu kan kondisinya mereka seperti apa. Kalau di preskon kan Andri juga sempat mention terkait alma maternya yang sebelumnya ya, yang ketemu sama kepala sekolah. Ya itu kan juga I don't know, mungkin hal-hal kayak gitu waktu Andri di mana Vancouver itu ternyata akhirnya bisa membantu dia. We never know kan. Jadi dimulai dari hal-hal kecil sebenarnya ternyata bisa membawa perubahan besar yang sebenarnya itu cuma dimulai dari Andri sendiri mau buat film aja kan. Iya, sebenarnya dari mau buat film, kegelisahan ya. Awalnya pasti filmmaker itu di awal-awal sebelum terlalu kenal duit, awalnya pasti selalu pengen berkarya karena kegelisahan. Ya, semoga aja seiring sejalan waktu jangan sampai kehilangan kegelisahan itu. Ya nggak apa-apa, money is not sin ya. Duit itu bukan hal yang berdosa, tapi jangan sampai lupa bahwa that your first passion adalah kegelisahan. Kegelisahan itu adalah bibit dari kita to make a change. Kalau nggak ada kegelisahan itu, we wouldn't give a shit about making a change, I believe. Ya kan? Dan saya yakin teman-teman di 100% manusia juga ngerasanya sama. Why do you keep doing this? Because you still have kegelisahan ini. And you know bahwa kegelisahan ini, instead of kita jadiin satu hal yang negatif, dijadiin amunisi untuk create a change. Ya kan? Setuju. Nah, teman-teman jadi sebuah amunisi untuk create the change. Iya. The strong highlights. Tadi kalau kita ngomongin, ya ini juga beberapa pertanyaan akhirnya muncul ya kan. Setiap orang punya idealismenya sendiri, setiap orang punya kegelisahannya masing-masing. But when you need to do that, ya kadang-kadang kita kan perlu, ya tadi balik lagi, money is not a sin, dan kita semua perlu uang untuk melakukan itu semua kan, bahkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dari Andri sendiri itu nggak ada ketakutan ya waktu misalkan dari film yang pertamanya itu kan membahas seputar seksualitas gitu, isu yang nggak pernah dibahas di Indonesia sendiri. Nah itu kira-kira dari Andri sendiri pernah nggak sih ada ketakutan dulu nanti kalau bikin ini jadi nggak bisa buat film lagi atau nggak bisa jadi komersial atau gimana gitu? Pernah ada nggak sih ada ketakutan? Jujur sebenarnya kalau dari itu yang balik lagi, networking tuh penting sih, mau nggak mau ya. Kayak misalnya yang tadi aku bilang, networking tuh equal dengan support system. You know, saat kamu networking and then you meet people yang share the same
concern with you, lalu kita bersatu, and then you can create a change, even a bigger ripple. You know what I'm saying? Jadi waktu bikin film-film di awal tuh, malah film pertama tuh yang The Sun, the Moon, and the Hurricane, investornya dia bilang, wah gila tadi bagus banget, tapi gue gak bisa bikin duit dari film ini. Dia udah bilang begitu. Because he knows bahwa ini film gak mungkin diedarin di Indonesia. Kayak katanya gitu. Dan terus dia tuh, but I really love this movie. Lalu akhirnya kita bernegosiasi bahwa oke, kalau gitu kita nggak usah bikin mahal-mahal. Anggap aja ini what we do to create a change, to create untuk for our community lah gitu loh, untuk something. And then he agree, and then akhirnya ya udah dengan budget yang minim kita bikin itu. Sehingga dari dia juga memang dari awal tidak ada ekspektasi bahwa oh this film is gonna bikin dia jadi bertambah kaya atau enggak. Jadi mungkin dari awal kita harus jujur aja ya bahwa visi kita tuh apa gitu. Jangan sampai bahwa visi kita, let's say mau be a change maker, tapi kita saat kita pitching kita keluar-keluarnya bahwa this film is gonna make a lot of money, and then you wouldn't believe it and people don't believe it. You know what I'm saying? Jujur aja dari awal gitu loh bahwa ini tujuan gue bikin ini. Kan biasa tuh saudara kalau mau pitching kan pasti ada visi misinya kenapa sih gitu. And then di situ aja udah jujur dari awal. Pasti you will meet people, and then jangan pernah pesimis bahwa you will never meet people yang support you, yang share the same concern with you. Justru the good thing adalah when you have that support system, you have that community, you realize bahwa banyak orang yang punya concern yang sama tapi dengan kemampuan yang berbeda. Kemampuan gue mungkin bukan bikin film, tapi ternyata ada lagi yang bisa bikin festival kayak kalian. Tapi ternyata ada lagi yang punya duit bisa bikin filmnya. Jadilah sebuah sebuah komunitas yang bisa sustainable ya akhirnya. Setuju. Jangan patah semangat, jadi teman-teman, karena pasti di sini ada beberapa juga yang mungkin, ya itu kan, memulai itu sulit ya. Tapi we never know. Tadi kalau Andri bilang create your support system by networking, perluas jaringan, dan akhirnya bisa ketemu banyak-banyak orang yang satu visi, satu misi, it's gonna be great. Akhirnya bisa terus konsisten kita ya sambil sambil membawa perubahan, tapi kan juga ya nggak susah banget ya secara finansial misalkan. Because we need that to live gitu kan. Betul. Jadi tetap itu. Kayak misalkan ada salah satu teman juga yang I don't know, mungkin dia join di sini. Saya lihat juga dia mulai buat satu usahanya di industri. Salah satu partner kita di festival juga industri kecantikan ya, skincare. Boleh disebut nggak? Boleh. Sebut deh. Soalnya gue dapet nih clear skin ya. Coba tunjuk tangan, wave dulu clear skin. Hai Kedung. Ya itu juga akhirnya kan bisa membawa, sambil jalan sambil membawa perubahan dan bisa membawa teman-teman juga ke perubahan yang lebih baik lah ya. Maksudnya nggak sendirian gitu kan. Iya. Dan Andri juga kan melakukan itu dari 100% juga sebenarnya kita selalu menyediakan ruang aman dan nyaman buat teman-teman untuk bisa berkolaborasi bareng-bareng, bisa networking bareng-bareng di 100% karena kita ya itu ya untuk menyediakan ruang aman dan nyaman buat teman-teman untuk bisa diskusi secara sehat di 100% Manusia Film Festival. Sebenarnya itu salah satu tujuan awal kenapa kita buat 100%, terus kenapa juga ada diskusi setiap kali akhir pemutaran film. Sebenarnya itu salah satu tujuannya, jadi biar saling connect juga. Itu kalau itu, ini, kesempatan bagus banget ya. Makanya mungkin banyak teman-teman yang let's say feeling alone and not knowing gimana ya cara gue bisa punya support system. I think you can start from here. Maksudnya, ya datang aja ke festival, you enjoy the movie, and then you meet friends there, and then you never know. Tapi yang seperti dari Kurnia juga bilang bahwa 100% manusia is a safe space, so ya kita bisa sama-sama di situ ketemu untuk saling support, ya kan?
Nah, ini sebenarnya ada salah satu pertanyaan yang menarik. Cuman mungkin aku agak sedikit rephrase ya. Kira-kira ketika Andri atau ya mungkin saya juga bisa bantu jawab sedikit nanti, menemukan orang yang berbeda pendapat gitu. Kayak misalkan Andri lagi pitching terus tiba-tiba ada yang nggak setuju. Tadi kan Andri juga udah sempat mention dia nggak setuju bukan karena lebih ke apa ya, lebih ke idealismenya dia misalnya. Nah itu kira-kira how you deal with that sih gitu. Karena kan pasti di sepanjang jalan kalau kita mau create something yang apa ya, to be change maker, misalnya kita akan menawarkan perubahan ya, yang which is orang tuh nggak apa ya, pasti banyak penolakan lah kalau kita nawari perubahan. Nah itu kalau tiba-tiba ketemu sama orang yang berbeda tuh gimana sih gitu. Pasti Andri sering nemuin deh. Nah, itu gimana how you deal with that? Singkatnya sih chill aja. It's okay to be different. For me ya, of course along the way kita balik lagi ngomongin soal perbedaan. We cannot expect people have the same belief with us, have the same concern with us. Let's say misalnya bahwa saya lagi pitching, orangnya ternyata gak bisa nih bikin film dengan tema yang terlalu berani misalnya. Jadi filmnya nggak bisa mereka green light. Tapi at the same time, dia as a person, dia support that cause. You know what I'm saying? Jadi, tapi it's not about dianya, tapi the whole corporation yang of course ujung-ujungnya lagi pasti kan berarahnya adalah akan jadi masalah, akan takutnya timbul kontroversial apa-apa, and you're talking about big corporation, and then it's okay. I mean, you can always tell them bahwa alasan kamu bikin ini adalah ini. Tapi andai kata let's say tetap ternyata tidak ketemu, ya nggak apa-apa. Buat aku sih chill aja. Maksudnya saat kita ketemu orang-orang dengan prinsip yang berbeda, jangan sampai kita jadi mereka. Ngeliat perbedaan nyolot gitu loh. Kalau aku ketemu yang seperti itu malah aku ya udah fine for me to show that you have to respect diversity, you have to respect semua perbedaan adalah dengan cara saat kita ketemu orang yang berbeda, we respect them and that they know bahwa oh ya gitu sih Kur. Iya. Listen sih mungkin ya. Iya. Tulisan. Ya, tulisan yang pertama mungkin kali ya. Kita bisa dengerin dulu and then mungkin nanti akhirnya bisa kita share ke teman-teman lain. So, yang pertama mungkin ya be brave aja dulu ya. Kita berani untuk mengungkapin itu dulu dan ya willing to listen sih kalau misalnya. Karena ya namanya perubahan ya. Karena kalau being change maker, contoh paling gampang adalah kalau kita ngomongin climate change yang udah bertahun-tahun diomongin gitu, kayak semua orang masih belum mau untuk accepting that kalau memang that happens atau apa, maksudnya ya semua orang pasti punya fokusnya masing-masing, punya tujuannya masing-masing dan menerima perubahan itu memang gak gampang sih, it takes time dan butuh waktu. Jadi butuh waktu dan for some people it's scary. Yes, perubahan itu menakutkan loh. A lot of people ternyata let's say kita ngelihat orang yang gila kok anti banget ya dengan ini, sebenarnya deep down keantipatian mereka itu di akarnya dari ketakutan. Apapun alasan ketakutannya ya. Could be many things. Could be the loss of the power. Could be many things. Tapi ya pada dasarnya akar dari itu semua adalah ketakutan sebenarnya. Ya. Ketakutan dan ketidaktahuan mungkin. Ketakutan dan ketidaktahuan, betul. Dan itu juga saya setuju juga yang tadi kayak Kurnia bilang, listen ya, itu jadi sebuah power. Zaman sekarang tuh saya ngerasa bahwa people think bahwa talking is power. I always believe bahwa listening is even more powerful. Ya, mungkin ngomong itu powerful ya, tapi listening itu is so much more powerful. Because seperti yang tadi Kurnia bilang, kalau misalnya kita ketemu orang yang berbeda, and then we
refuse to listen to them. Yes. The reason why mereka sangat anti dengan perubahan, let's say, atau anti dengan hal-hal yang bersifat minority atau apa. Tapi when we listen to their side of the story, dan kita kan bisa lebih satu memahami, dan kedua mungkin berdiskusi lebih dalam gitu loh, berdiskusi lebih bermanfaat gitu, instead of cuma sekedar ngotot-ngototan adu persepsi. Betul. Iya. Setuju. Yang penting itu ya diskusi. Kita harus bisa diskusi dengan apa ya? Ya sehat lah. Akhirnya bisa membawa satu conclusion yang baik dan bisa dijalankan sama-sama. Ya itu tadi benar kata Andri, kita nggak pernah tahu di site-nya mereka tuh seperti apa. Kalau kita nggak pernah dengerin, itu cuman voice ke mereka doang, ya susah juga ya. Iya betul. Karena ya beberapa hal mungkin aku kalaupun itu ya banyak menemukan yang di festival sendiri ketika kita tanya kenapa ya akhirnya dia jelaskan itu ya akhirnya kita bisa tahun depan berarti tahun depan kita bisa buat satu section baru yang khusus untuk bisa akhirnya membuka ruang lagi lebih besar buat teman-teman, karena itu kan knowledge true. 100% manusia. 100% manusia. Terus kalau untuk nextnya nih Andri, aku mau nanya-nanya juga sih. Untuk nextnya ada program-program atau project baru kah yang mau dijalanin? Kira-kira kapan nih kita bisa lihat hasil-hasil yang barunya? Doain aja ya, mudah-mudahan tahun depan ada beberapa project yang lagi di-develop tahun ini. Cuma kayaknya baru bisa ditonton tahun depan. Oke. Ini masih ada perubahan, masih ada kaitannya dengan ada sebenarnya isu tertentu atau yang lagi paling saya sekarang nih, atau belum boleh teaser nih? Gelisahin, nggak masalah. Mana tahu kan ada yang tertarik buat invest. Oke. No, it's actually saya lagi concern banget masalah mental issue, and then how you deal with trauma, the roots of itu semua, itu yang lagi banyak sekali saya bersentuhan tanpa sengaja ya. Di awalnya tuh kayak, gila, I met so many people yang experience, especially kemarin setelah pandemic, during the pandemic, kita deal a lot with mental issue, with mental health, and then efeknya ke kita, akarnya di mana, yang ternyata itu cukup menimbulkan kegelisahan di aku. Jadi adalah satu project yang lagi aku pengen jalanin, fokus di situ, doain aja biar lancar. Tahun depan baru bisa kita tonton ya. Mungkin kalau udah jadi sebelum festival kita bisa bisa banget. Doain ya. Oke. Pastinya. Terus kalau ada teman-teman yang mau invest, mungkin di sini ada yang mau invest di film terbaru. Ini jadi pitching. Tapi ya isu-isu kayak mental health kan juga salah satu isu yang sekarang baru kelihatan karena COVID ya. Karena COVID banyak yang di rumah aja, banyak stres karena nggak ketemu orang, kegiatan berubah, dan banyak banget perubahan selama COVID. Akhirnya baru muncul juga kan isu ini, dan sekarang banyak yang mulai melihat ini, dan it's a good thing sih untuk kita mulai speak up more. Karena saya sendiri sebenarnya kerja kan, kalau jasa pesan kita semua voluntary basis. Saya saat ini kerja di salah satu klinik kesehatan di Jakarta. Itu juga kita membahas tentang mental health, dan stigmanya memang masih kenceng karena ya itu kan, kalau kita ke psikolog aja kayak, wah berarti lu ada masalah atau ada masalah kejiwaan atau apa, walaupun kayak sekedar curhat. Ke psikiater memang kadang-kadang saya juga mengakses layanan kesehatan mental kayak untuk kerjaan gitu, untuk developing my skills, my personal and my social skills, itu kan sebenarnya ke psikolog dan ke psikiater bisa dilakukan juga. Jadi nggak semuanya pasti hanya mengenai masalah kejiwaan. Itu perlu kita mulai ini juga sih. Jadi stigmanya ya. It's very good. Aku tunggu tahun depan. Oh iya, doain. Tapi dan yang menarik juga yang mesti orang pahami adalah bahwa it's like any other illness.
you know. Yes. Flu aja itu juga sakit. It doesn't mean that lu nggak bisa sembuh dari flu. Kita COVID aja juga akhirnya ya syukur-syukur sekarang udah memulih ya dunia. Yes. Sama juga dengan mental. Kalau fisik kita aja bisa terkena sakit, apalagi mental. Tapi it's not something yang, for me, it's really not something yang embarrassing atau sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang tabu bahkan, karena nothing. Sama aja sama badan kita gitu loh. Kita punya mental tuh sama, bisa sakit juga gitu. Jangan apa-apa ditabukan gitu. Malah ditabukan jadi malah nggak terselesaikan, ya kan? Ya. Betul. Jangan apa-apa ditabukan tuh. Salah satu highlight quotes yang mungkin aku akan ambil. Jangan apa-apa ditabukan tuh. Oke, nah terus kira-kira nih udah mau jam 8, mungkin Andri ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman kah yang hadir di sini juga, terkait, I don't know, festivalnya itu sendiri atau misalkan dari tema yang kita ambil tahun ini secara besar, Changemaker, atau pesan buat teman-teman lain, mungkin Andri share. Pertama-tama sih mudah-mudahan kita bisa ketemu di festivalnya ya. Either di saat acara pemutaran atau saat karaoke night. You know, kita bisa ketemu, kita bisa bisa cerita-cerita, bisa ngobrol-ngobrol, bisa sharing, bisa ketemu deh. Dan nama-nama kenalan dan nama-nama support system kita. Atau kita bisa, you know, nama-nama network juga. Network itu nggak harus berhubungan dengan kerjaan atau bisnis ya. Friendship is networking as well. So, jadi kayak semoga bisa ketemu di acara ini secara langsung. Karena I'm looking forward to it. 5 hari lagi kita opening ya. Tanggal 28 ya. Ya, 5 hari lagi. Nah, terus, tapi andai kata kita sampai nggak ketemu, saya berharap bahwa ya remember bahwa we all can be the change maker. Kita tuh semua bisa. It doesn't have to be big. It doesn't have to make a film. Atau it doesn't have to be, you know, ingat aja, change maker itu sesuatu hal yang bisa sangat simple. Change someone's day. Mungkin nggak usah kita ngomongin change someone's life. Change someone's day aja itu udah sesuatu yang bermanfaat banget. And seriously, I believe that we all can do that. Jadi semoga kita semua bisa sama-sama jadi change maker. Gitu loh. Ke arah yang lebih baik. Okay. Yes, tentunya, pastinya. Thank you so much Andri. Ya, kalau pasti ketemu lah. Kita ada sesi online dan offline, kan kita hybrid. Online masih di Instagram Live atau Twitter Space, kita ada di situ. Jadi kalau memang nggak sempat datang ke Jakarta, teman-teman dari daerah, karena tahun lalu banyak juga yang dari daerah, masih bisa tetap nonton festivalnya dan beberapa film lewat Festival Scope secara online. Kalau masih mau ketemu ngobrol sama teman-teman kayak gini, hari ini kita ada Instagram Live, jadi masih bisa itu. Kalau misalkan Kak buat kegiatan lagi, just mention DM kita, nanti kita mungkin bisa arrange untuk kita ngobrol-ngobrol bikin kegiatan kayak gini. Atau misalkan on Zoom, webinar dulu kita ada webinar, cuman kita alihkan ke talks di beberapa venue untuk langsung kita ketemu langsung ngobrol. Di Jakarta itu ada berapa spot ya? 5 spot yang bisa kamu datengin, 5-6 spot, karena ada beberapa event yang non-film, kayak tadi Kak Andu juga sempat mention karaoke. Kalau udah kangen karaoke bisa ikutan barengan karaoke night kita nanti. Iya. Sama jangan lupa filmnya juga keren-keren. Terlepas dari semua the whole mission of the whole premise secara jadi ada 56 film yang bisa ditonton secara gratis ya. Jadi ajak teman-teman aja rame-rame, you know, film apa yang pengen kamu tonton, ajak, join, and then ketemu di situ, nonton bareng, filmnya keren-keren banget. Dan banyak film yang jujur gue aja sebagai filmmaker, ini diakses di mana nih? Nggak bisa nih, bisanya kayak diaksesnya untung ada di 100% manusia gitu. Iya. Ya, ada beberapa film yang memang kita puter, ya memang dia hanya spesifik untuk di beberapa festival ya, atau izinnya memang. Jadi stay tune, karena tadi balik lagi sama Andri,
kita setiap akhir pemutaran film selalu ada diskusi, jadi bisa ketemu dan ngobrol sama teman-teman yang ada di situ. Perbanyak, makin perluas save netnya ya, networkingnya kita perluas lagi. Support sistemnya. Support system, oke. So, thank you so much Andri for tonight. No, thank you Kurnia. Kita nanti ketemu tanggal 28 ya. 28 ya. Openingnya dari 100% Yes. Kalau teman-teman mau dapat invitation-nya, itu coba DM aja ke kita. Kita juga pasti nanti akan open for quizzes. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman dari follower-followernya kita di sosial media, pasti kita akan ada undang juga. So, stay tune aja. Kita ketemu sampai tanggal 28. 28 ketemu. Iya. Oke, so see you soon. Thank you so much Andri. Aku karena udah jam 8, aku takut dirimu ada kegiatan lain juga. So, thank you so much. Thank you so much. Oke, ya buat teman-teman juga yang sudah hadir dan support kita, terima kasih. Ketemu sampai tanggal 28. Sampai 12 November nanti. 28 Oktober, 12 November, 28 sampai tanggal 6 di Jakarta. Selanjutnya 9-12 kita ada di Yogyakarta. Jangan lupa ajak teman-temannya juga buat join 100% Manusia Film Festival 2022. Oke. Thank you so much, Andri. So, see you soon. Ketemu tanggal 28 ya. Iya, bye. Thank you ya. Ya.